Kisahkan. Menyamar menjadi pengemis demi ilmu. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Demikianlah nasihat para salaf kepada para penuntut ilmu dalam menjemput rizki berupa ilmu syar'i. Nasihat ini difahami dengan baik oleh Baqi Abdurrahman bin Ahmad. Demi mendapatkan ilmu dari Imam Ahmad bin Hambal, ia rela menyamar menjadi pengemis. Kisah unik ini diabadikan oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Sebagian ulama menukil dari kitab yang ditulis oleh cucu Baqi Abdurrahman bin Ahmad. Ia berkata, "Aku pernah mendengar ayahku bercerita. Suatu waktu, ayah melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baghdad. Tujuan utamanya adalah agar bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu ayah berkata, ketika sudah dekat dengan Baghdad, aku mendapatkan berita tentang ujian yang menimpa Imam Ahmad. Kabarnya juga beliau dicekal, dilarang untuk bermajelis ilmu. Aku sangat sedih. Setelah tiba di Baghdad, aku menyewa rumah di sebuah apartemen. Setelah itu, aku pergi ke masjid, dan aku duduk-duduk bersama para jamaah lain. Aku menuju sebuah halaqah. Aku lihat seorang lelaki sedang mengajar murid-muridnya. Seseorang berkata kepadaku, beliau yang sedang mengajar itu adalah Yahya bin Ma'in. Lalu aku mendapati sebuah tempat kosong. Lalu aku maju agar bisa dekat dengan Yahya bin Ma'in. Aku mendekatinya lalu berkata, wahai Abu Zakaria, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Aku adalah laki-laki asing yang jauh dari tanah kelahirannya, yang ingin bertanya tentang sesuatu. Janganlah Tuhan menyanyiakan harapanku. Lalu Yahya bin Ma'in berkata, bertanyalah. Kemudian aku bertanya tentang beberapa orang yang pernah aku temui. Sebagian orang dia nilai baik, dan sebagian lagi dia nilai cacat. Lalu aku bertanya tentang Hisham bin Ammar. Yahya menjawab, dia adalah Abul Wahid, pemilik majelis di Damaskus. Sosok yang thiqah, bahkan di atas thiqah. Dia terpercaya dan kuat hafalannya. Jika dia sedikit sombong, maka itu tidak membuatnya cacat karena kebaikan dan keutamaan yang dimilikinya. Lalu beberapa orang yang hadir berkata dengan suara keras, cukup, cukup, cukup bagimu. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Yang lain juga mau bertanya. Sembari berdiri, aku berkata, ceritakan kepadaku tentang seorang lelaki yang bernama Ahmad bin Hambal. Yahya melihatku dengan pandangan yang heran. Ia berkata, bagaimana kami berani menilai Ahmad? Beliau adalah imam kaum muslimin, orang terbaik yang paling utama. Aku pun keluar meninggalkan majelis Yahya dan meminta petunjuk tentang letak kediaman Ahmad bin Hambal. Setelah ditunjukkan, aku pergi ke sana dan mengetuk pintu rumahnya. Beliau pun keluar rumah, lalu aku berkata, wahai Abu Abdillah, aku adalah lelaki asing yang jauh rumahnya. Ini adalah kali pertama aku berkunjung ke negeri ini. Aku adalah seorang yang mempelajari hadis. Tujuanku pergi ke negeri ini tidak lain adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Beliau pun berkata, masuklah, jangan sampai ada orang yang melihatmu. Aku pun masuk, lalu beliau kembali bertanya, dari mana asalmu? Dari Maghrib Al-Aqsa. Afrika? Lebih jauh dari Afrika. Untuk pergi dari negeri hingga ke Afrika, aku harus mengarungi lautan. Negeriku Andalusia. Negerimu sungguh jauh. Tidak ada yang lebih membuatku bahagia selain membantu orang sepertimu. Hanya saja aku tengah diuji, yaitu aku tidak boleh membuka majelis ilmu. Mungkin kamu sudah mendengarnya. Ya, benar. Aku tahu itu.
Ini adalah kali pertama aku masuk ke sini. Aku adalah orang asing bagi kalian semua. Jika Tuhan mengizinkan, setiap hari aku akan datang ke sini dengan memakai baju pengemis. Jadi, ketika berada di dekat pintu rumah, aku akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh para pengemis. Lalu, Tuhan keluar ke tempat tersebut. Seandainya Tuhan menyampaikan satu hadis saja dalam satu hari, maka itu sudah cukup bagiku. Boleh. Syaratnya, kedatanganmu tidak diketahui oleh orang lain. Dan tidak juga oleh para muhadis. Baiklah, aku setuju dengan syarat Tuhan. Aku pun memegang tongkat dan menutup kepala dengan kain kotor. Aku berdiri di dekat pintu Ahmad bin Hambal. Aku berkata dengan suara keras, "Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Tuhan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Tuhan. Orang yang meminta telah berada di dekat pintu." Setelah itu, beliau keluar menemuiku dan menutup pintu. Beliau menyampaikan 2-3 hadis atau lebih. Aku melakukan hal itu sampai orang menguji beliau meninggal dunia. Kemudian, kedudukan orang itu digantikan orang lain yang bermazhab Ahlus Sunnah. Akhirnya, Imam Ahmad bin Hambal pun kembali membuka majelis ilmunya. Kepala beliau memakai sorban. Beliau mengetahui tingkat kesabaranku dalam belajar. Jika aku datang ke majelisnya, beliau memberikan tempat khusus untukku dan menceritakan kisahku kepada semua yang hadir. Beliau mengajarkan kepadaku hadis, membacanya untukku, lalu aku membaca kembali di hadapannya. Kisahkan. Dengan menonton video tadi, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran. Salah satunya adalah bahwasanya menuntut ilmu dengan mengerahkan segala kemampuan dan kesungguhan adalah warisan peradaban Islam. Maka sudah sepatutnya kita tidak menomorduakan ilmu pada waktu dan harta kita. Today's donut, simple, tasty, and delightful. PD Besar.